Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan nama gue Juan dan selamat datang di channel Asal Analisis. Kalau membahas misteri ya, sebenarnya bumi kita ini menyimpan banyak sekali misteri, baik di daratan maupun di lautan. Dan bahkan, hingga saat ini aja, para peneliti baru berhasil mengeksplorasi seluas 5% dari total luas lautan di dunia. Nah, di video kali ini gue akan membahas 5 misteri di lautan yang tidak terpecahkan hingga sekarang. Penasaran kan? Makanya, pantau terus video ini, jangan sampai melengkar karena ceritanya baru aja dimulai. Pada tahun 1986, seorang direktur asosiasi pariwisata Yonaguni yang bernama Kihachiro Aratake secara tidak sengaja menemukan sebuah objek yang tidak dikenal. Yang bikin menarik adalah objek tersebut terletak di bawah lautan. Kihachiro Aratake beserta timnya waktu itu pengen nyari spot buat meneliti ikan hiu. Nah, pas mereka lagi menyelam buat nyari-nyari spot yang bagus, mereka menemukan sebuah objek aneh yang bentuknya kayak sebuah bangunan besar. Dan gak butuh waktu lama, informasi mengenai penemuan ini akhirnya kesebar dan mulai menarik minat para peneliti lainnya. Sampai akhirnya ada sekelompok ilmuwan yang diketuai oleh Masaki Kimura yang mencoba untuk mengunjungi objek tersebut. Setelah diteliti lebih lanjut, Masaki Kimura menduga bahwa objek ini adalah sebuah bangunan monumen kuno. Dan umurnya monumen ini diperkirakan mencapai 10.000 tahun. Ukurannya objek ini juga nggak main-main guys. Diperkirakan monumen ini memiliki panjang sekitar 50 meter. Sedangkan lebarnya diperkirakan mencapai 20 meter. Nah, setelah gue coba untuk cari informasi lebih lanjutnya, ternyata ada dua pendapat berbeda mengenai objek ini. Pendapat pertama datang dari Masaki Kimura. Dia berpendapat bahwa objek ini pertama kalinya ada di atas air. Nah, Kimura juga menyatakan bahwa selama penelitian, dia melihat ada objek dengan bentuk seperti piramid, jalan, monumen, dan bahkan kastil. Di pendapat yang berbeda, datang dari seorang ahli geologi yang bernama Robert Scott. Ilmuwan ini mengatakan bahwa objek ini tidak lain dan tidak bukan, hanyalah sebuah batu biasa. Dan bahkan objek tersebut juga diklaim terbentuk secara alami. Menurut dia, batu tersebut bisa patah dengan rapi karena memiliki banyak sekali sambungan dengan arah vertikal. Sehingga dengan sedikit aktivitas tektonik saja, maka struktur batu tersebut bisa runtuh. Walau begitu sampai sekarang, belum ada satupun ilmuwan yang berhasil mengetahui apakah itu adalah sebuah batu alami atau itu sebuah bangunan kuno. Gimana menurut kalian? Apakah objek tersebut adalah sebuah bangunan kuno atau itu memang hanya batu biasa? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Pada abad ke-19, ada seorang arkeolog bernama Augustus Leplongeon yang memperkenalkan konsep sebuah benua yang hilang. Benua ini adalah benua Mu. Arkeolog ini juga mengidentifikasi bahwa benua Mu adalah Atlantis yang hilang. Jadi ceritanya, pada saat Augustus sedang mempelajari reruntuhan suku Maya di Yucatan, dia menemukan sebuah kitab kuno dari suku Maya yang menggunakan bahasa Spanyol. Nah, karena penasaran, akhirnya Augustus mencoba untuk menerjemahkan kitab kuno tersebut. Dan dia menemukan sebuah fakta yang menarik, di mana di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa dulunya ada sebuah benua kuno. Namun karena sebuah bencana, akhirnya benua tersebut tenggelam ke dasar laut. Banyak ilmuwan yang mencoba meliti benua yang hilang ini, namun sampai sekarang, benua ini tetap menjadi misteri. Apakah benua ini aslinya emang gak ada atau jangan-jangan ada sesuatu yang memaksa mereka untuk tenggelam? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Pada tahun 2017, seorang fotografer berkebangsaan Prancis yang bernama Jacques sekian-sekian lah ya, merilis gambar-gambar hasil eksplorasi dia di perairan Meksiko. Gambar-gambar yang dia rilis menurut gua emang agak cukup aneh. Nah, menurut dia, selama dia menyelam di berbagai samudra,
dia juga belum pernah menemukan fenomena seperti ini. Fenomena ini adalah sungai di bawah laut. Jadi, di dalam eksplorasinya, Jacques menemukan sebuah aliran air yang tidak biasa di bawah lautan. Akhirnya, karena penasaran, dia mencoba untuk meneliti lebih jauh lagi. Dan dia menemukan fakta bahwa pada kedalaman 30 meter pertama, air tawar mulai muncul. Namun, di kedalaman lebih dari 60 meter, dia menemukan air asin lagi. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa air tawar ini berada di tengah-tengah air asin. Dia juga mengatakan bahwa di bawah sana terdapat banyak sekali benda-benda yang berasal dari tumbuhan seperti daun dan juga ranting atau dahan. Bahkan menurut dia, ada sebuah gundukan yang tampak seperti sebuah pulau di dasar laut sana. Banyak ahli yang berpendapat bahwa fenomena yang Jacques lihat hanyalah fenomena biasa yang disebut dengan halocline. Halocline sendiri adalah sebuah fenomena yang terjadi di lautan, di mana biasanya ketika air tawar dengan air asin tidak dapat bertemu, maka akan terjadi perbedaan secara vertikal. Dan sesuatu yang tampak seperti sungai itu hanyalah sebuah zat yang bernama hidrogen sulfida. Namun bagaimanapun juga, Cenote Angelita tetap menarik untuk dieksplorasi. Gimana menurut kalian? Apakah ilmuwan tersebut menutup fakta bahwa memang ada sungai di bawah laut? Atau jangan-jangan itu hanyalah sebuah fenomena biasa? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Pada peta yang berasal dari abad ke-16, tercatat bahwa ada sebuah pulau yang bernama Pulau Bermeja di Teluk Meksiko. Pulau ini pertama kali disebutkan oleh Alfonso de Santa Cruz di El Yucatán e Islas Adyacentes. El Yucatán e Islas Adyacentes sendiri adalah sebuah daftar pulau yang diterbitkan di Madrid pada tahun 1539. Namun setelah dilakukan eksplorasi pada tahun 2009, ditemukan fakta bahwa Pulau Bermeja telah menghilang secara misterius. Dan bahkan pemerintahan Meksiko sendiri juga kebingungan atas hilangnya pulau mereka. Nah, menariknya, pulau ini dapat memperluas wilayah ekonomi Meksiko yang jatuhnya nanti berada di sumber minyak mentah. Dan menariknya lagi, sumber minyak ini terletak di dekat negara Amerika. Oleh karena itu, banyak orang yang mempercayai bahwa Amerika lah yang secara sengaja menghilangkan pulau ini untuk merebut sumber minyak bumi dari Meksiko. Apalagi menurut pemerintah Meksiko, selama ini gak ada satupun aktivitas alam yang sekiranya bisa menghilangkan pulau ini. Sampai sekarang, gak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti bagaimana pulau ini bisa dihilangkan. Gimana menurut kalian? Apakah pulau ini secara sengaja dihilangkan oleh seseorang? Atau memang jangan-jangan pulau ini nggak pernah ada? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Pada tahun 2001, ada seorang ahli kelautan yang bernama Paulin Jalitsky melaporkan bahwa dia menemukan sebuah objek asing yang tidak dikenal di lautan Kuba di kedalaman 700 meter. Objek asing ini ditemukan pada saat dia menjalankan eksplorasi dengan menggunakan sonar. Nah, setelah gambar sonarnya diteliti lebih lanjut, dia menemukan fakta bahwa gambar yang dia dapat itu bentuknya seperti sebuah perkotaan. Nah, di lahan seluas 2 km persegi ini terlihat terdapat bentuk piramida dan juga struktur bangunan yang berbentuk persegi. Menurut seorang ahli geologi kelautan yang bernama Manuel Iturralde, setidaknya dibutuhkan waktu selama 50.000 tahun untuk bisa tenggelam hingga mencapai 700 meter di bawah permukaan laut. Nah, setelah ditelusuri lebih jauh lagi, malah membuat para ilmuwan menjadi tambah kebingungan. Karena sepengetahuan mereka, pada masa itu belum ada peradaban yang sekiranya mampu membangun struktur bangunan seperti piramida. Sampai sekarang, tidak diketahui secara pasti bagaimana bangunan tersebut bisa sampai di sana dan dibangun oleh peradaban mana. Gimana menurut kalian? Apakah itu hanyalah sebuah batu yang tampak seperti bangunan, atau
peradaban kita saat ini bukanlah peradaban cerdas yang pertama kali ada di bumi. Tulis analisis kalian di kolom komentar. Nah, itulah 5 misteri di lautan yang tidak terpecahkan hingga sekarang. Menurut kalian yang mana yang paling menarik? Kalau gue sih yang nomor 5, yang kota di bawah air itu guys. Soalnya para ilmuwan aja penasaran banget. Kenapa di kedalaman 700 meter di bawah permukaan laut ada objek yang bentuknya seperti piramida. Dan umurnya juga diperkirakan mencapai 50.000 tahun. Dan jika seandainya itu memang sebuah perkotaan, maka jangan-jangan peradaban di bumi ini bisa lebih jauh daripada yang kita kira. Oke, segini aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Dia ada melihat di pendapat yang berbeda datang dari seorang ahli yang sehingga dengan sedikit aktivitas tektonik saja struktur bangunan